Itu artinya menahan diri. Jadi segala sesuatu yang mengandung unsur menahan diri dikategorikan sebagai sabar. Dan Allah gunakan kata sabar yang artinya menahan diri dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Tahan dirimu ya Muhammad agar tetap bersahabat, dekat dengan orang-orang yang selalu beribadah kepada Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Artinya apa sabar itu? Menahan diri dari semua yang diharamkan Allah. Kalau kita sudah paham sabar itu menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, baru kita bicara sebabnya apa? Berarti kalau yang dimaksud sabar di sini menahan diri dari semua yang diharamkan Allah, berarti bagaimana caranya kita punya kemampuan menjaga jarak dari semua yang diharamkan Allah. Kalau bicara sabar, bukan bicara nikmat. Sabar itu proses, jadi tidak ada kenikmatan. Hasil itu disyukur. Jadi kalau orang, kenapa ya kok saya kurang menikmati? Anda cukup menahan. Anda cukup menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, dari segala yang menimbulkan keburukan Allah. Itu sabar. Jadi jangan berharapkan nikmat. Jadi kalau misalnya sholat, bagaimana kita bisa menikmat? Jangan bicara nikmat dalam sholat. Jangan bicara khusyuk dalam sholat. Tahan dulu sholat kita, pastikan dia khusyuk. Pastikan sholat kita jauh dari hal-hal yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dari apa yang dilarang oleh Allah. Misalnya amalan dalam sholat yang tidak sesuai dengan contoh Rasul. Sholat bukan karena Allah, tapi karena ingin sehat, karena ingin mendapatkan rezeki. Buang jauh-jauh yang dilarang Allah itu. Lalu kalau kita sudah menahan diri semua yang diharamkan dan dilarang Allah dalam sholat, jangan dulu menginginkan khusyuk atau kenikmatan. Kalau kita sudah menganggap sholat kebutuhan, saya tidak mungkin hidup kecuali karena sholat. Saya bisa atau saya ingin panjang umur karena saya butuh sholat. Wallahi kalau saya tidak sholat, ya Allah segerakan ajal saya. Karena disitulah kebutuhan saya. Disitulah makanan, santapan rohani saya. Dan itu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan laula thalath ba'ahbabtul baqa. Kalau bukan karena 3 perkara, saya tidak mau tinggal di dunia. Udah gak betah saya tinggal di dunia. Udah gak betah saya. Yang pertama, karena nikmatnya sholat. Wallahi kalau bukan karena sholat, saya tidak akan betah tinggal di dunia. Minta segera dijemput oleh kematian. Yang kedua, karena nikmatnya munajat Al-Quran dan munajat doa, nikmat. Baca Quran, nikmat. Yang ketiga, karena nikmatnya majelis ilmu seperti ini. Di mana di saat kita hadir di majelis ilmu, kita mendapatkan ketenangan yang tidak kita dapat di pasar, yang kita tidak dapat di kantor, di mall, gak ada itu. Sakinah, ketenangan ada di majelis ilmu. 3 hal inilah yang membuat Umar Khattab betah tinggal di dunia dan minta panjang umur dalam ketaatan. Para jemaah sekalian, jadi sabar dalam menahan diri, artinya menahan diri yang diharamkan. Berarti kiat sabar dalam hal ini apa? Takut kepada Allah dulu. Jadi tidak mungkin orang sabar kalau dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Adapun kiat-kiat sabar dalam menghadapi musibah, perlu juga disampaikan bagaimana sabar dalam menghadapi musibah. Perlu. Dan biasanya para ulama ketika menyebutkan kiat-kiat sabar dalam menghadapi musibah. Tapi kalau lebih luas dari itu bagian kecil. Karena sabar dalam menghadapi musibah, sebagian dijelaskan para ulama tadi, saya sampaikan, dia sabar yang paling ringan. Jadi bagaimana caranya kita sabar yang membuat kita bisa dimudahkan Allah menjadi hamba yang bersyukur? Kita harus mampu menahan diri dari maksiat kepada Allah. Dengan cara apa? Takut kepada Allah. Tidak mungkin ada sabar yang berarti menahan diri dari segala yang diharamkan Allah
kalau tidak punya rasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita ingin tetap taat, tidak mau hidup macam-macam, mau tetap istiqomah, tidak mau menyimpang, tetap istiqomah, takut sesat. Di akhir zaman seperti ini, kita harus berupaya menjadi hamba yang takut kepada Allah. Berarti yang kita harus cari sebab-sebab takut. Karena kalau orang sudah takut, pasti dia sabar. Jadi yang kita harus cari tahu, apa sih sebab-sebab takut kepada Allah Jalla wa'ala? Sebab-sebab takut kepada Allah, ilmu agama. Ilmu agama yang benar, yang bersumber dari dalil Al-Quran dan hadis, sesuai dengan pemahaman. Itu yang pertama. Kita harus menuntut ilmu, menyempatkan waktu untuk mengaji, menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat. Yang kedua, direnungkan, dihayati. Banyak orang sudah ngaji bertahun-tahun, bahkan sudah tumbuh jenggotnya, dipelihara jenggotnya, tapi muamalahnya buruk, akhlaknya buruk. Karena apa? Karena dia takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dia kurang menghayati ilmunya. Diresapi para jamaah. Ilmu tanpa tadabbur tidak akan menghasilkan amal. Lihat Nabi alaihissalam, makanya beliau bersabda, "Amallah fa inni a'lamukum billah wa akhsyakum la wa atqakum la." Demi Allah, aku adalah orang yang paling mengenal Allah, ilmu. Yang kemudian, aku adalah orang yang paling takut. Kenapa ilmu berubah menjadi takut? Karena dihayati. Lalu kalau sudah takut, lahir amal. Jadi tidak akan ada amal kalau tidak takut. Tidak akan pernah takut kalau bodoh. Jadi kenapa kok saya kurang sabar? Karena bodoh. Ini penting para jamaah. Kemudian baru para ulama kalau ingin tahu apa sih sebab-sebab sabar dalam menghadapi musibah, nah para ulama baru menjelaskan. Yang pertama misalnya, bagaimana kita sabar menghadapi musibah? Yang pertama, kita harus ingat bahwa dunia itu tempat ujian. Selama kita berada di dunia, kita akan terus diuji. Jadi kalau bilang, aduh capek, ada lagi masalah, baru selesai masalah, ada lagi masalah baru, kayaknya nggak kuat. Kalau Anda nggak kuat, pindah alam. Alam kubur. Karena di alam kubur tidak ada ujian. Allah sudah ingatkan, selama kita hidup di dunia, selama kita bernapas, selama itu kita akan diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 155? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Selama kalian berada di dunia, selama itu kami akan uji. Oh, jadi dunia ini tempat ujian. Jadi jangan geluh kalau menghadapi masalah. Apa yang kita hadapi? Apa yang kita lakukan? Memohon kekuatan kepada Allah. Berdoa. Bukan malah mengeluh. Yang kedua, bagaimana kita sabar dalam menghadapi musibah? Ingat, surah Al-Baqarah 156 mengajarkan kita bagaimana kita tidak terpuruk ketika menghadapi musibah. Apa? Jangan merasa memiliki. Karena musibah itu kan kehilangan. Kehilangan orang yang kita sayangi. Kehilangan harta yang kita miliki. Kenapa yang sedih? Karena merasa miliki. Kalau kita tidak pernah merasa miliki, diambil, ya biasa. Orang bukan punya kita kok. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah. Berasal dari Allah, kembali ke Allah. Lah kalau kita merasa miliki, bodoh. Orang kita dititipkan kok. Ya Allah, kenapa saya kehilangan anak? Ya Allah, kenapa saya harus kehilangan orang tua? Sementara saya tidak siap. Loh, memang Anda miliki anak Anda? Ya Allah, kenapa saya harus kehilangan harta? Karena kita sedih kehilangan uang, kehilangan harta. Karena kita merasa miliki harta. Coba kalau kita ingatkan diri kita, saya ini dititipkan oleh Allah. Harta ini titipan. Diambil. Dapat. Hilang. Itu cara Allah menguji kita. Senang, susah, semuanya ujian. Kemudian yang ketiga, kiat sabar dalam menghadapi musibah adalah apa? Adalah mengetahui pahala sabar. Pahala sabar itu yang tahu besarnya hanya Allah. Begitu sulitnya sabar sampai Allah Jalla wa'ala ya janjikan sabar dengan pahala yang tidak terbatas. Karena memang sabar berat. Sampai Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar tidak terbatas. Oh, berarti sabar itu besar pahalanya ya.
Ya Allah, beri saya kekuatan sabar ya Allah. Karena tahu pahalanya besar. Sholat, kita tahu pahalanya. Dari 10 kali lipat sampai 500 kali lipat. Wa dharaballahu mathalan kalimatan apa Allah wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila. Surah Al-Baqarah. Pahala kebaikan itu minimal 10. Ya. Wallahu yudha'ifu man yasha. Bahkan Allah lipat gandakan menjadi 500 kali lipat, 1000 kali lipat. Ketahuan pahala amal kebaikan itu. Tapi sabar hanya Allah yang tahu. Puasa hanya Allah yang tahu. Hanya segelintir, sedikit amalan yang Allah rahasiakan pahalanya. Supaya apa? Supaya kita penasaran. Supaya kita termotivasi. Sholat bisa tahu pahalanya. Zakat bisa ketahuan pahalanya. Sabar berapa? Banyak. Besar ya Allah, baik saya sabar. Supaya kita termotivasi. Kemudian, banyak berdoa. Bukan banyak curhat. Gimana ya? Toko sepi. Saya beberapa toko sepi semua. Gimana ya caranya ya? Aduh ya Allah, pusing saya begini. Orang yang sedang mengalami duka, dia lebih banyak berdoa kepada Allah. Lihat Nabi Yakub alaihissalam. Ketika dia kehilangan anaknya, setiap hari nangis. Apa yang dilakukan? Dia tidak curhat kepada manusia. Dia curhat kepada Allah dan berdoa kepadanya. Innama ashku bathi wasni ilallah. Ya Allah, mudahkan rezeki ya Allah, lapangkan ya Allah. Kalau memang karena dosaku, usahaku menjadi turun omsetnya, ampuni dosaku ya Allah. Doa yang banyak. Al-luju ilallah jalla wa'ala. Berdoa yang banyak. Allah yang maha memiliki. Lahu khazainus samawat. Dialah yang memiliki semua ini. Ketika diambil, Allah yang mengambil memiliki. Lalu kita minta lagi kepada yang memiliki. Begitu logikanya para jamaah. Kemudian yang terakhir, menguatkan iman kita kepada takdir. Seraya yakin bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Nggak mungkin orang Islam itu susah terus, nggak mungkin. Dalam hidup ini Allah tetapkan hidup seorang muslim lebih banyak mudahnya daripada sulitnya. Ayat itu lihat Allah sebutkan kata usr 1 kali, ada alif lamnya. Kata yusr 2. Fa inna ma'al usri al-alamul ahad. Ya, kesulitan itu kata Allah. Tapi yusrnya 2. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Kata ulama apa? Wala yaghliba al-usri yusrin. Hidup seorang muslim itu lebih banyak mudahnya, bukan sulitnya. Jadi tidak mungkin orang susah terus, kecuali memang dia yang bikin diri hidupnya susah. Perlu diperiksa, dievaluasi. Kenapa kok hidup saya susah? Mungkin dia tidak amanah, tukang bohong, khianat. Itu yang bikin dia. Jadi yang namanya sulit itu ada karena takdir, ada karena ulahnya. Nggak ada orang percaya sama dia. Jadi kalau dia nangis-nangis, kenapa nggak ada yang percaya? Saya butuh uang, pinjam nggak ada yang ngasih. Saya butuh modal, nggak ada yang ngasih. Karena Anda pembohong. Jadi Anda sulit karena ulah Anda. Jadi percuma Anda bertaubat, percuma Anda berdoa, rubah perilaku Anda. Ini yang harus diperiksa para jamaah sekalian. Kemudian syukur. Kita persingkat saja. Syukur itu artinya apa? Mengakui, mengingat nikmat Allah. Dan Nabi mengatakan, syukur itu rukunnya mengakui, mengingat nikmat Allah. Apa kata Allah? Kata Nabi alaihissalam, abu'u laka binikmatika alaihi. Lihat, abu. Aku mengakui, a'tarif. Jadi yang namanya syukur itu mengakui, ya Allah, saya sadar sehat itu dari Engkau, keturunan dari Engkau. Nggak ada merasa ini karena keringat saya. Kalau kita merasa bahwa ini hasil keringat saya yang telah kita capai, berarti kita sudah mulai menghancurkan rasa syukur kita kepada Allah. Selalu jaga hati bahwa semua ini darimu ya Allah, anugerah nikmat darimu, bukan saya. Itu dasar syukur. Nah, bagaimana caranya kita selalu mengakui dan mengingat nikmat Allah, tidak menafikan peranan Allah pada setiap nikmat kita rasakan? Ilmu dan cinta kepada Allah. Kalau orang sudah cinta Allah, sebanyak apapun hartanya, dia tidak akan pernah kufur. Makanya yang penting bagi manusia bukan harta, bukan materi, tapi kekuatan hati, kekuatan cinta dalam hati. Coba bicara logika. Siapakah yang lebih kaya?
Nabi Sulaiman atau Qarun? Sejarah itu mengatakan yang lebih kaya itu Nabi Sulaiman. Nggak ada apa-apanya itu kekayaannya. Walaupun Allah katakan bahwa kunci gudang Qarun itu sampai harus diseret, dibawa oleh gerobak, oleh alat transportasi karena begitu banyaknya kunci gudang. Tapi tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan Nabi Sulaiman. Tapi kenapa Qarun kufur, Sulaiman tidak kufur? Karena Qarun punya materi, punya harta, tapi tidak punya hati yang cinta kepada Allah. Nabi Sulaiman kaya, terkaya, manusia terkaya sepanjang peradaban manusia, Nabi Sulaiman. Tapi setiap dia mendapatkan nikmat dari Allah, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka. Karena dia cinta Allah dekat. Kalau orang udah cinta, bapak sudah punya istri, punya anak, sayang, dapat uang, ini nanti buat anak saya. Selalu ingat yang disayang. Begitulah kekuatan cinta. Kenapa kita lupa? Sombong dengan kekuatan materi, kehebatan harta. Karena kita tidak punya rasa cinta. Merasa inilah hasil jerih payah saya. Ini hasil keringat saya. Itu masalahnya. Oleh karenanya para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala agar kita semakin bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu mengakui, mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus penuhi isi hidup ini dengan ilmu agama, belajar. Kemudian amalkan. Kemudian para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala doa kepada Allah. Seperti doa Nabi alaihissalam, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa cinta kepadamu. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribul. Minta kepada Allah terus. Ya muqallibal qulub. Itu. Ya. Nah, terakhir, kalau bicara syukur itu dengan nikmat. Kalau kapan orang bersyukur? Ya, syukurnya dalam apa dulu? Dalam menerima nikmat. Nah, baru para ulama ya mengatakan syukur dalam mensyukuri nikmat. Para ulama membahas. Karena banyak orang memahami syukur itu artinya ketika menerima nikmat. Kalau lagi susah nggak ada syukur. Di sini para ulama, baik, ikutin. Arus manusia maunya apa? Para ulama membahas syukur dalam menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menghargai nikmat? Yang pertama, kata ulama rahimahullahu taala, bagaimana kita tetap bersyukur walaupun nikmat yang kita terima itu cuma sedikit atau kecil, ya. Yang pertama adalah kata para ulama yaitu Antanzur ila man huwa dunak. Melihat, dan ini bahkan kata Nabi alaihissalam, bagaimana kita selalu bersyukur? Jangan melihat dari aspek dunia orang yang lebih dari kita, yang lebih kaya, lebih sukses, jangan. Karena kalau kita selalu melihat orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih dari dalam urusan dunia, maka kita selama itu tidak akan pernah bersyukur. Tapi dalam urusan dunia, agar kita bersyukur, ketika diberi nikmat Allah sedikit, kita lihat orang yang lebih sengsara dari kita. Kita lihat orang yang lebih menderita. Kalau kita melihat, ya Allah, saya cuma punya motor. Banyak orang punya mobil yang bagus. Banyak, bukan hanya satu dia punya, bahkan dua. Lihat orang yang tidak punya motor, orang yang punya sepeda, bahkan tidak punya apa-apa, hanya bisa jalan kaki. Alhamdulillah. Selama kita melihat orang yang lebih sengsara, lebih susah, lebih menderita, kita akan terus bersyukur pada Allah. Itulah sabda Nabi alaihissalam. Undur ila man huwa dunak, wala tanzur ila man huwa fawqak, fa innahu ajdaru alla tazid ni'matallah. Kalau kalian ingin bersyukur, kata Nabi alaihissalam, lihat orang yang lebih susah dari kamu. Jangan lihat orang yang lebih senang hidupnya daripada kamu. Yang demikian akan membuatmu akan selalu menghargai nikmat Allah. Allah tazdaru nikmat Allah. Yang kedua, kita harus selalu bersyukur. Jangan ada celah kufur. Kenapa? Karena setiap nikmat akan ditanya oleh Allah. Bahkan para jemaah sekalian, hisab orang kaya lebih berat daripada hisab orang miskin. Bahkan jarak antara orang miskin yang paling terakhir masuk surga dengan jarak orang kaya yang pertama surga 50 tahun.
Bayangkan orang miskin terakhir masuk surga, jarak waktunya berapa? Dengan orang kaya pertama surga 50 tahun. Karena mereka tidak ditanya tentang dolar, tentang rupiah, tentang uang, tentang usaha, tidak ditanya. Yang membuat mereka ditahan adalah ditanya semua uang yang dia dapat dari mana dan kemana dia salurkan. Ketika dia tahu bahwa semua nikmat akan ditanya, thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Maka kita, ya Allah, saya takut. Lihat Nabi tidak pernah kenyang, Nabi sering lapar. Kita dengar riwayat di mana Nabi suatu malam beliau keluar rumah. Tidak biasanya beliau sampai tengah malam belum tidur. Sampai tengah malam beliau tidak tidur sampai beliau berada di rumah. Kemudian Abu Bakar tidak lama juga keluar. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, biasanya engkau habis isya tidur. Kenapa engkau sampai saat ini belum tidur? Lapar ya Abu Bakar. Saya nggak bisa tidur karena lapar. Kemudian tidak lama Umar pun keluar. Lalu Umar, subhanallah, saya pikir saya sendiri yang keluar rumah malam-malam begini. Kenapa engkau ya Rasulullah? Kenapa engkau ya Abu Bakar belum tidur? Sudah tengah malam. Kami lapar. Lalu kata Rasulullah langsung bertanya, Umar, kamu gimana cara mengatasi lapar kamu? Supaya saya tidak terlalu lapar, saya ganjal perut saya dengan satu batu, diikat. Lalu Umar bertanya ke Abu Bakar, kalau engkau ya Abu Bakar, bagaimana kau mengatasi rasa lapar kamu? Aku ganjal perutku dengan satu batu. Lalu Nabi ditanya, ya Rasulullah, adapun kau gimana mengatasi lapar kamu? Supaya kamu tidak terlalu lapar. Aku ganjal perutku dengan 2 batu. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi. Lalu kata Rasulullah, gimana caranya supaya kita tidak lapar semalaman? Kita yuk ke rumah Ansor, kayaknya dia punya banyak kambing itu. Mudah-mudahan beliau masih rela diganggu di malam hari seperti ini, supaya berbagi dengan kita susu kambingnya. Berangkat mereka bertiga ke rumah Ansor. Ke rumah Ansor, mereka bertiga malam-malam. Alhamdulillah, pada saat itu Ansor belum tidur dengan istrinya. Karena sibuk dia menyiapkan susu untuk pagi hari. Akhirnya Rasulullah SAW bertamu dan mereka senang sekali menyambut. Disediakan susu. Susu kambing doang, bukan yang lain lebih mewah, lebih lezat daripada makan yang lain yang kita makan selama ini. Setelah minum susu, lalu mereka kenyang. Apa kata Rasulullah SAW? Hati-hati, jangan lupa, jangan kufur. Kita akan ditanya oleh Allah tentang susu ini nanti di hari kiamat. Nabi sering lapar, baru minum susu kambing, beliau mengingatkan sahabatnya, hati-hati, jangan lengah, jangan kufur. Kita akan ditanya oleh Allah akan nikmatnya susu ini. Berapa banyak nikmat yang sudah kita terima, dan berapa banyak nikmat yang tidak kita respon dengan syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Dua sebab yang sangat penting sekali bagaimana kita tak bersyukur pada Allah. Jangan melihat orang yang lebih senang, tapi lihat orang yang lebih susah. Dan yakini, ingatkan diri kita bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita pasti akan ada pertanggungjawaban dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita lolos dari pertanyaan yang menyebabkan azab? Hadapi nikmat dengan syukur, sekecil apapun itu. Semakin besar, semakin kuat rasa syukur kita kepada Allah. Dengan apa? Dengan amal. Karena syukur itu identik dengan amal. Bagaimana cara kita bersyukur? Salat. Kalau ada orang Islam tidak salat, berarti dia kufur kepada Allah. Karena bukti syukur seorang hamba kepada Allah, salat. Dimanapun. Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Berapa banyak tusukan pisau yang ada di dalam tubuhnya membuat beliau pingsan karena pendarahan yang luar biasa. Pingsan. Nggak ada yang bisa membuat beliau bangun. Siuman. Dikasih obat ini oleh tabib, tidak bangun, tidak sadar. Bagaimana ini bisa tewas beliau ini? Bingung dia. Kata Abdullah bin Umar, tenang tabib. Saya tahu ayah saya yang bikin beliau bangun, yang bikin beliau sadar. Walaupun dia pendarahan luar biasa sampai beliau tidak sadarkan diri karena pendarahan. Kalau beliau dengar sholat, insya Allah dia bangun. Benar, padahal waktunya salat. Kata Umar Khattab, kata Abdullah Umar, as-salah, as-salah. Sudah tiba waktu salat, Umar langsung bangun. Dalam keadaan pingsan. Dengar kata salat, dia bangun. Apa kata dia? As-salah, as-salah. La hadza fil Islam man taraka salah. Jangan mengaku orang Islam kalau dia tidak salat. Lalu pingsan lagi dia. Umar dengar kata salat, bangkit dia. Dikasih apapun pemantik, membuat orang dia sadar, membuat dia sadar, tidak sadarkan diri. Karena pendarahan yang luar biasa. Tapi dengar kata sholat, ya, begitu menyatunya sholat dalam jiwa Umar. Itulah kualitas sahabat. Bagaimana kita? Di hati kita hanya ada uang, wanita, harta, tahta. Gak ada lagi Allah. Jadi kalau kita ingin bersyukur pada Allah,
jaga sholat. Semoga bermanfaat kajian kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.